Kalau kayak gini jelas, kami lebih percaya dan setuju dengan Bapak Menteri. Jadi Bapak Menteri turun langsung untuk masalah ini. Kami dukung pembangunan. Hari ini yang harus kita junjung tinggi itu dua marwah. Yang pertama marwah negara, tapi di sisi lain masyarakat mempertahankan harkat, derajat, martabat. Itu juga harus sama-sama kita junjung tinggi. Hadirnya investasi membawa kemakmuran, bukan hanya masyarakat Rempang, Kepri, bahkan menjadi sebuah kebanggaan Indonesia. Sebagai anak Rempang kami bangga, Pak. Jika Rempang itu mampu menghasilkan APBN sekian, itu saya rasa subhanallah. Ada nilai ibadah juga nenek moyang kami yang memang menempatin zuriatnya di sini. Kita berharap dari tangan sejuknya Pak Menteri memberi kesejukan kepada masyarakat yang sampai dengan hari ini masyarakat memang tidak dipaksa didatangi untuk mendaftar relokasi. Menurut saya itu sebuah pemaksaan dan membuat sentuhan-sentuhan yang negatif. Jika memang Pak Menteri izinkan dan kita sepakati, Keramat saja yang mendata 3 hari kelak. Pasukan ini kita tarik mundur, ya kan? Dan biarlah masyarakat yang bekerja untuk masyarakat, tapi jika diizinkan oleh Pak Menteri, sehingga tidak ada kegaduhan. Saya nggak sepakat dengan kata penggusuran. Siapa yang menggusur itu barang tanah nenek moyang kita tuh menggusur. Yang benar itu adalah masyarakat berjiwa besar untuk bergeser dalam rangka pembangunan negara. Itu mungkin kata yang paling pas. Bahwa di sini ada yang mempunyai hak kesulungan menyangkut dengan persoalan untuk kalau kita geser sosialisasinya di mana. Sebenarnya nggak perlu ada aparat masuk. Kalau kita bersepakat. Kalau memang bersepakat rakyat di sini itu adalah tim saya sendiri pimpin tim. Kalau memang Bapak setuju di sini, saya harus 1 minggu di sini, 1 minggu Bapak. Kalau memang itu yang diinginkan dan rakyat semua setuju untuk kita itu caranya, kita geser dengan cara bahwa tanpa harus ada aparat. Saya di sini nggak apa-apa. Saya ini memposisikan diri pada 2 wilayah perasaan. Wilayah perasaan pertama sebagai anak di kampung ini. Wilayah perasaan kedua adalah sebagai negara dan investasi. Kalau yang pertama kita setuju investasi masuk nggak? Setuju nggak? Setuju. Oke, 1. Yang kedua Sudah 8 bulan 9 bulan yang lalu kita setuju. Sudah paten lah barangnya. Nah yang kedua sekarang kita mau pergeseran. Pergeseran ini tidak usah ada aparat masuk untuk data. Maunya bagaimana? Orang tua langsung sendiri. Biar kami Pak. Oke, langsung. Sekarang saya mau tanya, pada saat itu di data ini harus kita melakukan komitmen juga. Percepatannya berapa lama? Oh cepat kalau kami Pak, sebentar ya. Oke. Jangan sebentar. Sebentar lah, paling 10 hari. Nanti kalau hujan lebat tak dia deh Pak. Marah Pak Oke. Bapak-bapak mau nggak saya dampingi di sini langsung? Boleh. Sebelum saya pulang, yang kita kerjakan ini bukan untuk kita, untuk anak cucu turunan kita. Saya ini juga kan, saya nggak kenal dengan investor-investornya, demi Allah. Tapi saya berpikir, sebagai menteri investasi, Jawa sudah kita bangun, Kalimantan sudah saya bangun, Sulawesi alhamdulillah, Gresik kemarin kita bangun smelter. Sekarang kita dorong ke Maluku, sebentar lagi Papua untuk pabrik pupuk. Di sini itu belum ada. Jadi mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Dan kita hari ini memang ada yang tidak berkenan di hati, ada yang mohon maaf dengan perlakuan kemarin, Abah. Saya mohon maaf atas nama itu semua. Saya mohon maaf sekali lagi bahwa Presiden punya perhatian yang sangat luar biasa, Abah, terhadap hal ini sampai beliau memerintahkan saya sendiri. Mas Bahlil, kamu turun selesaikan. Ya yang emosi turunkan, yang berpikir mohon maaf yang tidak saling percaya hilangkan. Ini saya sendiri yang ambil alih. Apa-apa yang ini tolong sampaikan ke saya dan kita akan selesaikan secara bijak. Ini untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan daerah, untuk kepentingan rakyat di sini. Yang paling penting, dan juga kita butuh investor toh, supaya bisa kita bangun negara kita dan provinsi tertinggi. Saya tidak mungkin
mungkin menzolimi orang tua di sini. Itu jauh dari tabiat. Saya punya orang tua sendiri. Alhamdulillah. Saya ingin cerita kita hari ini adalah cerita keluarga. Iya. Saya tidak mau bicara ke belakang. Iya. Yang kejadian kemarin saya juga sedih. Iya. Jadi mungkin itu kesalahan kita semua. Kami juga salah, keliru lah ibarat kata begitu. Semuanya kita keliru. Tim BP Batam juga agak keliru, semuanya keliru. Tidak ada yang benar 100% Iya. dan tidak ada juga yang salah 100%. Semua kita keliru. Tapi masalahnya sekarang adalah kita mau melanjutkan kekeliruan ini untuk tidak mendapatkan hasil yang baik, atau kekeliruan ini kita perbaiki untuk mendapatkan hasil yang baik. Itu aja sebenarnya kita sekarang. Karena kalau kita mau memperbaiki, itu harus dari lubuk hati yang paling dalam. Iya. Dan ini harus menjadi kesadaran kita semua, kesadaran kolektif. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BP Batam, Kota Madia, maupun masyarakat di sini. Nah, terkait dengan tadi Bapak bilang tentang kampung tua, kita sama-sama menghargai. Iya. Kita sama-sama menghargai, betul. Cuman kalau di master plan, ini mohon maaf, ini antara anak dan bapak bicara ini ya, ini buka-bukaan supaya tidak ada dusta di antara kita. Iya. Jangan sampai, kalau menterinya salah boleh, tapi kalau anak salah sedikit-sedikit ya orang tua luruskan. Iya. Jadi posisi saya malah ini sebagai Iya. anak. Jadi bapak begini, Hmm. kalau kita bangun industri, saya kan bangun industri kan sudah banyak sekali. Iya. Kalau kita bangun industri, dia masuk di kawasan industri, ada pemukiman di dalam industri, itu memang tidak bisa. Iya. Apalagi itu industrinya, Iya. itu skalanya besar. Iya. Kenapa? Syukur kalau tidak terbakar ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, rakyat yang kena, Iya. itu perusahaannya blacklist dunia. Iya. Dan itu pasti harga Iya. harga sahamnya ketika dia IPO itu akan turun karena dia tidak Iya. memenuhi standar pengelolaan perusahaan yang profesional. Tetapi saya waktu itu kemarin menyarankan dan saya minta kepada perusahaan juga memikirkan berapa jaraknya, Iya. jauhnya. Tadinya itu kan kita mau berpikir untuk membebasi sekaligus. Ya. Dari total 17.000 itu sekaligus. Iya. Saya bilang, Iya. bebasin dulu yang sementara ada dulu. Berapa yang kita punya perusahaan yang kita sudah tanda tangan, itu dulu yang kita fokuskan. Sambil kita pikir yang lain-lain, saya bilang. Iya. Yang lain-lain itu kalau kamu sudah kerjakan baik, tanpa kamu suruh pun kalau kamu bikin baik pasti akan datang. Iya, akan terpanggil. Ya, akan terpanggil tanpa disuruh. Jadi saya udah kemarin memutuskan untuk bikin dulu 2003 total areal itu dibutuhkan 2000. Iya. Tapi fasum-fasumnya itu tidak bisa 2000, minimal 2300 atau 2500. Udah, fokus aja dulu di situ. Iya. Kita fokus di situ dulu, barang ini masuk sambil kita bicara yang lain-lainnya dengan baik. Iya. Nah, itu sih Bapak. Iya. Nah, menyangkut dengan akar budayanya apa segala macam, coba kita cari solusinya. Iya. Contoh, kalau memang itu perkampungan itu ada dalam kawasan industri, kita sisihkan satu tempat Iya. yang mungkin di luar industri, Iya. baru kita bikin semacam cagar, ya 1 hektar lah, bikin satu semacam Iya. museum atau apa begitu, Iya. menjelaskanlah bahwa ini adalah alur cerita dari sejarah di kampung ini. Kalau memang setuju, saya akan betul-betul mengawal langsung. Iya. Saya tidak mungkin menzolimi orang tua di sini. Iya. Tidak